Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, siapapun yang percaya Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, maka dia akan dilaknat oleh Allah. Tinggal tunggu waktu. Karena Allah sendiri di dalam Al-Quran sudah menyampaikan yang intinya bahwa siapapun yang mengaku-ngaku ayah dari seseorang yang bukan ayahnya, dia akan dilaknat oleh Allah. Dan golongan Habib Ba'alwi ini mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad SAW, padahal dia bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Sehingga logikanya orang-orang yang percaya kebohongan publik yang dilakukan oleh oknum Habib Ba'alwi, dia juga akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada banyak tokoh di negeri ini yang masih menjadi muhibbin, yang percaya Habib sebagai keturunan Nabi, yang menyambungkan nasab Habib kepada nasab Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia kalau memang tidak di dunia, maka akan dilaknat di akhirat. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, berikut ini tentang penjelasan terkait Habib dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, nanti kita informasikan sejumlah tokoh yang dalam pesakitan karena menjadi muhibbin Habib, karena percaya Habib sebagai keturunan Nabi, padahal dia bukan keturunan Nabi, tetapi keturunan Yahudi Askenazi berdasarkan kajian kitab nasab, sejarah, filologi, dan juga berdasarkan uji genetika tes DNA. Berikut ini. Ba'alawi ini miripnya dengan orang suku Kalas di India, daratan India. Sekarang masuk ke Pakistan. Makanya wajahnya mirip wajah India. Dan siapa namanya itu, reporter dari Ba'alawi perempuan, Najwa Shihab, itu telah dites DNA. 48% DNA-nya orang India. DNA-nya Najwa Shihab itu silakan lihat di Google, 48% orang India. Saya cari orang India yang garis lakinya itu haplogrup G, itu suku apa? Suku Kalas yang ada di India dan suku Paswan yang ada di India. Mereka mempunyai keunikan tersendiri. Jadi haplogrup G ini punya satu keunikan. Dulu ketika mereka masuk agama Yahudi di abad 10 Masehi, mereka mengaku keturunan Nabi Ishak yang ke-13. Ketika mereka ada di India, di Kalas, di dataran Pakistan sekarang, mereka mengaku keturunan Alexander Agung. Ketika ada di India beragama Hindu, mereka di suku Paswan mengaku sebagai keturunan daripada Dursusana. Ketika di Islam di Indonesia dan di Yaman, mereka mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya haplogrup G ini kalau dia agama Kristen ngaku sebagai anaknya Yesus Kristus. Untung Nabi Isa nggak punya istri, nggak punya anak. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan, kami minta dukungan Anda agar semuanya bersedia secara ikhlas untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng pada channel Newsline Official ini. Terima kasih atas semua dukungannya. Semoga semuanya dimudahkan semua urusannya yang baik, ditambah dan diluaskan rezekinya, diberikan kesehatan lahir dan batin, dan diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan sejumlah informasinya berikut ini. Gara-gara Yakut ada candaan. Rukun Islam ada berapa? Ada 4. Enak aja. Salah, ada 5. Enggak, 4. Apa aja coba? Syahadat, sholat, zakat, puasa. Ada satu lagi, haji. Enggak, itu sudah dicolong sama Yakut. Gara-gara Yakut ada candaan seperti itu. Membrengsek Yakut itu. Anak istri saya pasti shock. Dan saya jelaskan pelan-pelan ke mereka, terutama anak-anak. Saya yakinkan pada mereka bahwa keputusan abahmu ini bukan keputusan yang salah. Abahmu ini tidak pernah korupsi. Abahmu ini nggak makan uang jamaah haji. Abahmu ini tidak mendolimi jamaah haji. Jadi tetaplah menjadi anak abah yang kuat. Tetap percaya bahwa abah ini ada di jalan yang benar. 14 tahun menunggu, 8.400 jamaah haji gagal berangkat gara-gara uang dikorupsi. Dan tersangkanya adalah orang yang dulu menjabat sebagai Menteri Agama. Penantian selama 14 tahun untuk menunaikan ibadah haji harus pupus dirampas oleh koruptor. KPK menyebut 8.400 calon jemaah haji gagal berangkat tahun 2024. Mereka bukan daftar angka, mereka manusia. Ada orang tua yang menunggu seumur hidup, ada doa yang tak pernah sampai ke tanah suci. Dan akhirnya, mantan Menteri Agama, Yakut Cholil Koumas, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji. Kuota ibadah dipermainkan, hak rakyat diperdagangkan, ibadah suci dijadikan ladang transaksi. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, ini kejahatan moral.
Saat negara seharusnya mengantar umat ke rumah Tuhan, justru ada pejabat yang memotong jalan demi keuntungan pribadi. Pertanyaannya sederhana, jika ibadah saja bisa dikorupsi, apalagi yang masih suci di negeri ini? Keadilan bukan hanya soal penjara, tapi soal memulihkan hak mereka yang dizalimi. Kalau Yakut terbukti melakukan korupsi kuota haji, kira-kira hukuman apa yang cocok untuk dia? Saya tidak menerima sepeser pun dari proses pembagian kuota itu. Tidak ada. Baik itu untuk diri saya pribadi, untuk Jamiah Nahdlatul Ulama maupun Ansor yang pada waktu itu masih saya pimpin. Tidak ada. Sekali lagi, saya tidak pernah berpikir soal keuntungan, saya tidak pernah berpikir soal uang. Yang saya pikirkan yang utama dan pertama adalah keuntungan. Di kursi Menag, Gus Yakut bukan hanya pengelola kebijakan, ia juga pemberi petuah. Kata-kata itu terdengar seperti doa yang aman, tidak menyinggung siapapun, tidak menuding siapapun. Ia mengalir lembut, nyaris suci. Namun waktu punya kebiasaan kejam, ia memutar ulang pidato lama dengan konteks baru. Tahun 2024, persoalan kuota haji tambahan datang seperti ujian yang tak tercantum di naskah pidato. Pansus Haji DPR RI menemukan pembagian kuota yang dinilai menyimpang, lebih berpihak ke haji khusus ketimbang jemaah reguler. Kementerian Agama berada di pusat sorotan, dan nama Gus Yakut berdiri di depan pintu pertanggungjawaban. Ketika DPR memanggil, publik menunggu. Namun pada saat politik menuntut kehadiran, Gus Yakut justru berada di luar negeri. Dalih administratif ada, tetapi kesan publik terlanjur tercetak, menjauh dari forum pertanyaan. Dari sini, kisah mulai bergeser dari panggung moral ke ruang penyelidikan. Masuklah KPK, dokumen dibuka, alur kebijakan ditelusuri, dugaan aliran dana diperiksa. Hingga suatu hari negara berbicara dengan bahasa paling dingin, status tersangka. Disinilah pidato anti korupsi itu kembali muncul di lini masa. Diputar, dibagikan, diberi teks tambahan, bukan lagi sebagai nasihat melainkan cermin. Kalimat tentang budaya malu kini berdiri berhadap-hadapan dengan dugaan pelanggaran. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengingatkan. Kata-kata selalu menunggu diuji oleh kekuasaan. Gus Yakut sebelumnya menyatakan tidak menikmati uang dari kuota haji itu, tidak memakan sepeser pun. Klaim tersebut kini berada di wilayah hukum, bukan di wilayah retorika. Di sana, pidato tak lagi cukup. Yang berbicara hanyalah bukti. Perjalanan ini akhirnya sampai di titik sunyi. Dari anak kiai, aktivis NU, menteri agama yang pernah menyerukan kejujuran, hingga tersangka dalam perkara haji, ibadah yang seharusnya paling bersih dari tawar-menawar dunia. Sejarah sedang menunggu putusan. Pidato itu, yang dulu terasa aman, kini menggantung di udara. Sebagai pertanyaan yang belum selesai dijawab. Penulis Rosadi Jamani. Soal keuangan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama tidak terlibat. Keuangan haji itu semuanya ada di BPKH, di Badan Pengelola Keuangan Haji, tidak ada di Kementerian Agama. Nah, kalau ditanya di mana kerugian negara bisa dihitung sampai 1 triliun, saya sendiri nggak tahu. Tetapi kan demi menghormati proses hukum ya kita ikuti. Bagaimana? Nah, kita tunggu nanti memang ataukah benar ada kerugian negara yang disebutkan itu atau bagaimana? Sampean udah tahu belum? Berikut ini adalah para menteri agama dari masa ke masa. Dan apa yang bisa kita lihat? Nih, jejak digitalnya nih. Korupsi. Nih, ini yang terakhir nih. Udah bayar mahal-mahal, terus ngantri belasan tahun, dan udah gilirannya mau berangkat, tapi kuotanya disalahgunakan. Nih, coba kalau menurut sampean, harusnya diapain nih orang-orang kayak gini nih? Ketika para jamaah sudah menitipkan uangnya dan sabar menunggu belasan tahun, waktunya tiba mau berangkat, kuotanya malah dijual ke orang lain. Nih, pelakunya nih, mantan Menteri Agama Gus Yakut. Gimana nggak kesel? Coba menurut sampean bagaimana nih? Langsung di komen-komen aja ya. Kocak banget nih, mantan Menteri Agama Gus Yakut. Hanya di negeri Konoha nih, kuota haji aja dikorupsi. Kacau emang negeri ini nih. Nih, langsung jadi tersangka di KPK ya. Coba menurut sampean, pantas nggak nih menteri kayak gini nih? Coba langsung di komen-komen aja ya. Ketika para jamaah haji sudah bayar, sudah sabar ngantri belasan tahun, malah menteri agamanya nih
Bisa-bisanya kuota haji dikorupsi. Kan kacau ya. Udah disabar-sabarin loh, bayar sampai ngantri belasan tahun. Kacau memang di mantan Menteri Agama nih. Coba, kalau menurut sampean bagaimana nih? Mantan Menteri Agama jadi tersangka kasus korupsi kuota haji. Coba langsung di komen-komen aja ya. Demikianlah saudaraku informasi yang kita bisa sampaikan, semoga ada manfaat hikmah dan bisa menghibur kalian semuanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kami ingatkan adalah sebodoh-bodohnya manusia jika percaya kepada ajaran yang menyesatkan dari oknum Habib Ba'alawi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tetapi diklaim sebagai ajaran yang paling benar dan paling sesuai dengan ajaran Islam, padahal itu hanya manipulasi nilai-nilai agama yang dilawan oleh oknum Habib Ba'alawi. Jadi sebodoh-bodohnya manusia yang percaya Habib sebagai keturunan Nabi padahal tidak terbukti secara saintifik, secara ilmiah. Ya saudaraku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!